Sobat Korean Hits, kali ini Mimin akan membahas kisah Putri Pyeonggang dan Ondal yang menjadi latar cerita dari drama Reverse Where the Moon Rise yang saat ini sedang tayang di channel KBS TV. Kisah Putri Pyeonggang dan Ondal merupakan cerita rakyat Korea yang melegenda. Di Korea, cerita ini populer dengan judul Pyeonggang Gongju, Pabo Ondal, atau Putri Pyeonggang dan Si Bodoh Ondal. Kisah Putri Pyeonggang dan Ondal didokumentasikan dalam Samguk Sagi atau Sejarah Tiga Kerajaan. Nah, di video ini Mimin akan menceritakan kisah Putri Pyeonggang dan Ondal berdasarkan versi Samguk Sagi. Pada abad ke-6, kerajaan Goguryeo dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Pyeongwon. Ia memerintah sekitar tahun 559 sampai 590. Raja Pyeongwon memiliki seorang putri bernama Putri Pyeonggang. Sayangnya, sang putri terkenal cengeng dan mempunyai kebiasaan menangis yang buruk. Untuk menenangkan putrinya yang selalu menangis, Raja Pyeongwon membuat sebuah lelucon dan mengatakan jika sang putri tidak berhenti menangis, ia akan menikahkan putrinya dengan Ondal si bodoh. Setiap raja berkata demikian, Putri Pyeonggang akan berhenti menangis. Di luar istana, hiduplah seorang anak laki-laki bersama ibunya. Anak itu bernama Ondal. Ia adalah seorang pengemis yang terkenal karena memiliki wajah yang buruk serta tubuh yang bungkuk. Karena penampilan dan perilakunya yang bodoh, orang-orang memanggilnya dengan sebutan Ondal si idiot atau Pabo Ondal. Namun, terlepas dari itu semua, Ondal adalah sosok yang baik hati dan berbakti kepada ibunya. Ia kerap mengemis tak lain untuk menghidupi ibunya yang buta. Tahun pun berlalu, Putri Pyeonggang tumbuh menjadi remaja yang cantik. Saat Putri Pyeonggang berumur 16 tahun, Raja Pyeongwon bermaksud untuk menikahkan putrinya dengan seorang putra dari bangsawan terkenal. Namun, tak disangka Putri Pyeonggang menolak pernikahan tersebut. Ia malah menagih ucapan sang ayah yang selalu mengatakan bahwa akan menikahkan dirinya dengan Ondal. Raja pun sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh putrinya. Ia sangat marah dan mengusir putrinya dari istana. Putri Pyeonggang yang telah bertekad memilih untuk pergi meninggalkan kehidupan mewahnya di istana. Ia berkeliaran di jalanan untuk mencari rumah Ondal. Saat pergi dari istana, Putri Pyeonggang membawa banyak perhiasan untuk bekalnya menjalani hidup baru. Setelah mencari beberapa hari, akhirnya Putri Pyeonggang menemukan rumah Ondal. Saat Putri memasuki rumah Ondal, ia langsung menjelaskan kepada ibu Ondal bahwa ia ingin menikah dengan Ondal. Saat itu, Ondal tidak berada di sana. Ia sedang mengambil kulit pohon untuk makanan. Dari parfum yang digunakan oleh sang putri, ibu Ondal dapat mengenali bahwa perempuan muda itu bukanlah dari kalangan biasa. Ibu Ondal langsung menolak permintaan Putri Pyeonggang. Putri Pyeonggang yang telah bertekad untuk menikahi Ondal tidak menyerah begitu saja. Ketika Ondal tiba, sang putri sekali lagi menjelaskan alasan kedatangannya. Namun, Ondal langsung curiga dan dengan marah menyuruh putri untuk pergi. Sang putri pun bermalam di luar rumah Ondal. Keesokan harinya, sang putri mengatakan kepada Ondal bahwa ia akan membantu kebutuhan rumah tangga Ondal dan membelikan rumah baru untuk Ondal. Ondal yang merasa tersentuh atas ketulusan sang putri akhirnya menyetujui untuk menikah. Mereka pun menikah dengan cara yang sangat sederhana. Setelah menikah, mereka hidup bahagia dan berkecukupan. Putri Pyeonggang tidak hanya membawa Ondal dan ibunya keluar dari kemiskinan,
tetapi juga memberikan pendidikan kepada Ondal. Selain itu, sang putri juga menyuruh Ondal untuk membeli kuda milik negara yang dijual oleh pengadilan dan kemudian memelihara kuda tersebut. Berkat Putri Pyeonggang, Ondal menjadi sangat berbakat dan jauh dari kata bodoh. Saat tiba kompetisi berburu tahunan yang diselenggarakan kerajaan, Putri Pyeonggang menyuruh suaminya untuk mengikuti kompetisi tersebut. Ondal pun ikut berpartisipasi dalam festival tahunan itu. Karena kemampuan memanah dan menunggang kudanya yang hebat, akhirnya Ondal berhasil membunuh semua hewan buruan dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Hal itu mencuri perhatian Raja Pyongwon. Raja memanggil Ondal dan bertanya mengenai identitas Ondal. Setelah mengetahui bahwa pria itu adalah Ondal, Raja sangat terkejut dan tidak percaya. Ketika tentara dari dinasti Zhou Utara menyerang Goguryeo, Ondal ikut berperang, dan dalam perang tersebut, Ondal menunjukkan keberanian dan kecakapan militernya. Ia berhasil mengalahkan tentara musuh dan melindungi tanah airnya. Legenda mengatakan bahwa dengan tangannya sendiri, Ondal membunuh lebih dari 20 tentara dalam sekejap. Kabar itu sampai ke telinga raja dan raja sangat bangga kepada Ondal. Ondal si idiot pun telah resmi menjadi pahlawan militer, sekaligus menantu Raja Pyongwon yang diakui. Raja Pyongwon langsung mengangkat Ondal sebagai jenderal terhormat di tentara kerajaan. Kemudian Raja meminta Ondal dan putrinya untuk tinggal di istana. Pada tahun 590, Raja Pyongwon meninggal dan digantikan oleh Raja Yongyang yang merupakan kakak dari Putri Pyeonggang. Suatu hari, Ondal bertemu dengan raja yang baru dan berbicara tentang mimpinya untuk merebut kembali tanah yang direbut oleh kerajaan Silla. Dengan persetujuan raja, dia pun memimpin serangan terhadap Silla. Namun, kali ini keberuntungan tidak berpihak pada Ondal. Ia tak pernah kembali dari medan tempur. Ondal mati tertembak busur panah musuh saat berperang di benteng Gunung Achasan. Menurut legenda, saat mayat Ondal dimasukkan ke dalam peti, tiba-tiba peti itu tidak bisa digerakkan. Seorang tentara segera pergi menemui Putri Pyeonggang dan memberitahukan kabar duka atas kematian suaminya. Pyeonggang pun merasa sedih saat mendengar kabar tersebut. Lalu tentara itu menjelaskan tentang peti mati Ondal yang tidak bisa dipindahkan. Putri segera teringat dengan ucapan Ondal. Ia mengatakan bahwa tidak akan pernah kembali sebelum mendapatkan tanah yang direbut oleh Silla. Putri pun segera pergi ke dekat benteng Gunung Achasan, di mana mayat suaminya berada. Dengan lembut, ia membelai peti mati suaminya dan mengatakan, hidup dan mati berada di luar kekuatan kita dan diputuskan oleh surga. Tolong istirahatlah dengan damai. Kemudian keajaiban pun terjadi. Peti mati itu dapat digerakkan dan dipindahkan untuk dimakamkan. Sejak saat itu, kisah Ondal dikenal sebagai simbol dari kain lusuh yang menjadi sutra, atau dapat dikatakan sebagai simbol dari orang kelas rendah yang menjadi seorang bangsawan terkemuka.